Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan mata kuliah gambar teknik dengan materi cara-cara proyeksi yang dipergunakan pada gambar kerja. Oke, bidang-bidang proyeksi yang paling banyak dipergunakan adalah bidang horizontal dan vertikal seperti tampak pada gambar berikut ini. Bidang-bidang utama ini membagi seluruh ruang dalam 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Bagian ruang di atas bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal disebut kuadran kedua. Kuadran ketiga adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di depan bidang vertikal. Dan kuadran 4 adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal. Jika benda yang digambar diletakkan di kuadran pertama, seperti yang digambar ini, dan diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi, maka proyeksinya disebut juga dengan proyeksi kuadran pertama. Atau disebut juga dengan cara proyeksi sudut pertama. Jika bendanya diletakkan pada kuadran ketiga, maka proyeksi demikian disebut juga dengan proyeksi kuadran ketiga. Dan begitu juga untuk kuadran kedua maupun keempat. Namun kuadran kedua maupun keempat ini jarang sekali dan tidak dipakai di dalam praktek gambar teknik. Nah, kemudian untuk benda-benda yang diletakkan di kuadran pertama atau disebut juga dengan proyeksi kuadran pertama, itu banyak dipergunakan di negara Eropa dan juga disebut juga dengan cara E. Dan jika bendanya diletakkan pada kuadran ketiga atau disebut juga dengan proyeksi kuadran ketiga, disebut juga dengan cara A karena banyak digunakan oleh negara-negara Amerika. Baik, kita akan pelajari perbedaan antara proyeksi sudut pertama dengan proyeksi sudut ketiga. Pada kuadran pertama, bidang proyeksi berada di belakang benda kerja. Sementara pada kuadran ketiga, bidang proyeksi berada di depan benda kerja. Seperti gambar berikut ini untuk yang sudut ketiga. Nah, kemudian untuk penggambaran proyeksi ortografik, untuk sudut pertama, tampak depan berada pada gambar pada bidang proyeksi digambar di belakang benda kerja seperti berikut ini. Nah, perbedaannya untuk yang sudut ketiga tampak depan pada gambar di bidang proyeksi digambar tetap di depan benda kerja. Jadi sesuai dengan tampak depannya. Tampak depan digambar di depan benda kerja. Ya, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan tampak samping kanan benda kerja? Nah, itu digambar di sebelah kiri pada bidang proyeksi. Nah, untuk yang sudut ketiga, tampak kanan itu digambar tetap di sebelah kanan. Nah, bagaimana untuk tampak atas, dilihat dari atas, itu kemudian digambar di bawah pada bidang proyeksi, bawah benda kerja untuk yang sudut pertama. Jadi seperti ditembuskan ke bawah. Nah, untuk yang sudut ketiga, tampak atas, digambar di atas bidang proyeksi. Jadi sesuai dengan penglihatan di atas digambar di atas. Nah, kemudian perbedaan pelipatan pada boxnya, untuk sudut pertama atau gambar pertama, bidang proyeksi pada box dibuka ke belakang, seperti gambar atau gambar berikut, dibuka ke belakang. Nah, kemudian untuk sudut ketiga, pelipatan box ya dibuka boxnya dibuka ke depan, seperti itu ya, dibuka ke depan. Nah, ini contohnya untuk penggambaran ortografiknya, pandangan ortografik untuk pandangan depan tetap sama, dan kemudian pandangan sebelah kanan digambar di sebelah kiri, dan pandangan atas itu
digambar di sebelah bawah. Jadi terbalik gitu ya, seperti terbalik. Nah, untuk sudut ketiga, pandangan depan tetap sama, kemudian pandangan atas itu digambar di atas, dan pandangan samping kanan itu digambar di sebelah kanannya, jadi sesuai. Nah, itu perbedaan antara penggambaran ortografik antara sudut pertama dan sudut ketiga. Nah, kemudian untuk simbol, untuk proyeksi sudut pertama, simbolnya adalah seperti ini. Untuk gampang mengingatnya adalah sudut pertama ini banyak digunakan oleh negara Eropa, sehingga bentuknya seperti EO, seperti itu ya, untuk mengingatkan. Nah, ini sudut pertama. Dan untuk yang sudut ketiga, itu Amerika ya, jadi yang sudut ketiga digunakan oleh Amerika. Gitu. Jadi dapat disimpulkan untuk proyeksi sudut pertama, untuk memproyeksikan benda, seolah-olah benda tersebut didorong atau diteruskan menembus bidang proyeksi. Ya, ini untuk proyeksi Eropa. Jadi misalkan benda seperti gambar, maka jika semua sisi diproyeksikan, maka pandangan depan tetap sama, tetap. Kemudian pandangan sebelah kiri, ya, digambar di sebelah kanan, ya, gambarnya di sebelah kanan, ya. Kemudian untuk pandangan atas itu digambar di bawah, ya, di bawah. Kemudian untuk pandangan sebelah bawah di atas, ya. Begitu juga untuk sebelah kanan digambar di sebelah kiri, ya, ditembus atau diteruskan dan digambar sebelah kiri. Yang begitu juga seterusnya. Nah, ini contoh penggambaran proyeksi sudut pertama ya. Contohnya ada gambar seperti yang 3 dimensi yang di atas ini. Untuk sebelah depan itu yang di sebelah sampai pandangan depan A itu tetap gambar di sebelah diteruskan, ditembuskan, digambar di belakangnya. Kemudian pandangan C atau dari sebelah kiri digambar sebelah kanan ya, C. Kemudian pandangan sebelah kanan atau D itu di sebelah kiri, pandangan tetas B itu di bawah, pandangan bawah E digambar di atas. Ya, jadinya nanti gambar orthographic view-nya atau pandangan ortogonalnya seperti gambar berikut ini. Nah, ini untuk contoh gampangnya untuk yang 3 pandangan, contohnya seperti ini ya. Untuk pandangan depan digambar seperti ini, pandangan sebelah kiri itu digambar di kanan. Kenapa di sini ada titik putus-putus, ya, garis putus-putus? Karena jika dilihat dari sebelah kiri itu ada garis ini ya, garis ini yang tidak terlihat oleh atau terhalang oleh pandangannya ya, terhalang pandangannya, sehingga ada garis putus-putus. Ya, misalkan untuk yang pandangan atas, di sini garisnya tidak ada putus-putus karena dilihat dari atas, di sini garisnya atas semua. Gitu, hanya gambarnya di bawah, ditembus di bawah. Itu untuk contoh proyeksi sudut pertama atau Eropa. Nah, ini untuk penggambaran lengkapnya untuk 6 pandangan ya, bawah, depan, atas, kiri, kanan, dan belakang. Nah, biasanya untuk sudut pertama dengan sudut ketiga itu biasanya adalah seperti cermin atau mirror ya, atau kebalikan antara sudut pertama dan sudut ketiga, biasanya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana cara step by step menggambar proyeksi ortogonal proyeksi Eropa ya. Jadi misalkan ada gambar objek seperti gambar berikut ini, kemudian kita akan menggambar ortogonalnya
fraksi Eropa. Pertama-tama gambarlah terlebih dahulu garis sumbunya. Itu kemudian garis vertikal, ada ruang kosong di antara sumbu dengan objek. Kita buat garis bantu, garis vertikal, 2 di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga garis horizontal sebelah atas dan sebelah bawah itu dengan jarak setengah sentimeter. Nah, ini untuk sebagai garis bantu supaya ada ruang kosong antara sumbu dengan objek, ya, yang jaraknya setengah sentimeter. Kemudian ukur objek seperti berikut. Ukur juga di bagian ini bagian tentunya di bagian sebelah kiri adalah front, nantinya yang di bawah itu nanti akan jadi top, dan yang sebelah kanan itu akan jadi pandangan left atau pandangan sebelah kiri. Nah, pertama-tama ukur dahulu objek di bagian depan, dan ukur di atau letakkan objek, proyeksikan di pandangan di depan, ya, 2 dimensinya. Kemudian dengan menggunakan garis bantu ini, itu untuk ketinggian. Kemudian untuk lebar benda itu ukur kembali dan diukur atau diproyeksikan ke 2 dimensinya. Ya, gunakan garis bantu supaya nanti bisa digambar sekaligus di bagian depan dan juga di bagian atas. Nah, ini juga untuk lebar ke dalam, ukur, kemudian letakkan, proyeksikan ke 2 dimensi. Kemudian gunakan jangka untuk memproyeksikan, untuk memindahkan pandangan atas ini ke pandangan samping dan sebelah kiri, ya. Oke, setelah diketahui semua, baru kita tebalkan garis yang jadi garis nyata dari benda atau objek tersebut. Sebelah pandangan depan bentuknya seperti L seperti ini. Kemudian kalau pandangan dari atas tentunya akan berbentuk kotak, ya, kalau dilihat dari atas seperti ini. Dan ini karena garisnya tebal semua, karena garis nyata, terlihat tidak ada garis yang terhalang. Begitu juga pandangan depan. Nah, untuk pandangan samping terlihat seperti ini, dan ada garis putus-putus karena terhalang, ya, ada garis ini yang terhalang. Oke, selanjutnya ini adalah contoh proyeksi sudut ketiga, di mana di sini penggambaran untuk proyeksi sudut ketiga ini sesuai dengan pandangannya, ya. Jadi contoh misalkan pandangan dari sebelah kiri, ya, T digambar di sebelah kiri. Ya. Kemudian untuk yang dipandang atau dilihat dari sebelah kanan itu D, itu digambar di sebelah kanan. Untuk pandangan depan itu biasanya tetap sama, ya, jadi dilihat dari sebelah depan, kemudian langsung digambar di bagian depan bendanya. Kemudian untuk bagian atas tetap digambar di atas, dan pandang bagian bawah, dari bawah itu digambar juga tetap di bagian bawah. Dan ini berikut juga untuk yang dilihat dari belakang, ya, F. Dan untuk penggambarannya, karena ini dibuka boxnya, maka dia akan digambar terbalik, ya, seperti ini. Ya, jadi di F digambar seperti ini, terbalik. Nah, ini contoh penggambaran proyeksi sudut ketiga untuk proyeksi Amerika, ya. Ada gambar objek seperti sebelah kiri, pandangan depan bentuknya seperti ini, pandangan atas bentuknya seperti ini, karena dilihat dari atas dan ini gambarnya atau garisnya nyata semua, maka ini garisnya tidak ada yang putus-putus. Dan juga begitu juga dilihat dari kanan, ini garisnya tidak putus-putus karena ini garis nyata atau tidak terhalang. Nah, itu contoh proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika. Oke, penggambaran tutorialnya untuk step by step-nya sama dengan sudut Eropa tadi, sehingga
dibuat terlebih dahulu garis sumbu ya, kemudian dibuat garis bantu yang jaraknya itu setengah sentimeter, jadi kiri kanan dari vertikal dan juga atas bawah dari sumbu horizontal dibuat garis bantu setengah sentimeter ya, supaya tidak terlalu berhimpit ya. Oke, selanjutnya cara proyeksi dan tambangnya ya. Jadi hampir semua gambar dibuat menurut cara proyeksi sudut pertama dan atau ketiga. Tetapi di mana diperlukan dapat juga digunakan atau dipakai cara lain, yaitu dengan menggunakan anak panah ya. Jadi untuk gambaran-gambaran tertentu itu menggunakan anak panah. Jadi misalnya contohnya di gambar ini ya. Ini ditunjukkan dengan anak panah C ya. Nah, kemudian C-nya itu dan C dan D ya. Ya, A, B, C, dan D. Nah, kemudian di sampingnya itu digambar pandangan yang menunjuk arah panahnya ya. Jadi gambar A digambar dari pandangan sebelah kiri ya. Kemudian B dari sebelah kanan ya, ini gambar pandangannya. Kemudian C digambar dari sebelah atas. Nah, ini gambar pandangan dari atas. Dan D ini adalah gambar pandangan dari bawah. Nah, kemudian jika hasil gambar proyeksi sudut pertama dan sudut proyeksi sudut ketiga dibandingkan, maka terlihat bahwa gambar yang satu merupakan kebalikan yang lain. Jadi biasanya gambar kebalikan. Kemudian harus dicatat bahwa dua cara proyeksi ini jangan dipakai bersama dalam satu gambar. Nah, jadi harus perhatikan bahwa harus dipakai satu cara proyeksi saja, ya. Jadi tentukan proyeksi mana yang akan digunakan. Kemudian di dalam gambar tersebut harus satu proyeksi, jadi tidak boleh digunakan secara bersama-sama. Nah, ini contoh bahwa sudut proyeksi pertama dan sudut proyeksi ketiga itu berkebalikan. Contoh misalkan ada gambar poros silindris di gambar ini. Nah, untuk sudut pertama itu untuk pandangan depannya, ini pandangan depan itu sama ya dengan pandangan depan yang antara sudut pertama dan ketiga. Namun untuk sudut pertama pandangan depannya itu digambar di belakang. Pandangan depan, kemudian pandangan belakang digambar di depan. Ya, itu kebalikan dengan sudut ketiga, di mana pandangan depan tetap digambar di depan dan pandangan belakang digambar di belakang. Nah, kelebihan proyeksi sudut ketiga dari sudut pertama, yang pertama adalah dari gambarnya bentuk benda dapat langsung dibayangkan. Dengan pandangan depan sebagai patokan, gambar pandangan lain dilipat dan bendanya akan muncul seperti aslinya, seperti tampak pada gambar ini ya. Jadi lebih mudah untuk dibayangkan ya. Kemudian gambarnya mudah dibaca karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lainnya dekat. Tidak saja mudah dibaca, tetapi jarang terjadi salah pengertian. Ya. Kemudian pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan, oleh karena itu mudah untuk membaca ukuran-ukurannya, sehingga salah pembacaan ukuran sangat jarang terjadi ya. Sehingga juga untuk tukang jadi lebih sederhana untuk membaca. Kemudian kelebihan yang lain adalah dengan cara proyeksi sudut ketiga ini mudah untuk dibuat pandangan tambahan atau pandangan setempat seperti gambar berikut ini. Jadi bisa langsung ditambahkan pandangan tambahan atau pandangan setempat karena langsung letaknya berdekatan. Ya, aturan-aturan dasar untuk penyajian gambar. Yang pertama adalah pemilihan pandangan depan. Pemilihan pandangan depan dari benda yang akan disajikan dalam gambar adalah sangat penting karena gambar pandangan depan dapat langsung memberikan keterangan bentuk benda yang sebenarnya. Dan juga jumlah gambar pandangan juga dapat ditentukan oleh gambar pandangan depan tadi. Pandangan depan yang tidak berarti dalam pandangan depan dalam arti kata sehari-hari. Pandangan depan adalah pandangan depan yang dapat memberikan cukup keterangan mengenai bentuk khasnya atau bentuk atau fungsinya. Ya, jadi pandangan depan bukan berarti di depannya. Ya, contoh misalkan wajah, gambar wajah ya, gambar wajah seperti yang di gambar ini, tentunya gambar pandangan depan adalah di depan seperti ini. Ya, tapi lihat misalkan gambar
kuda ya, pandangan depan seekor kuda bisa jadi adalah pandangan sampingnya ya, samping kuda. Ya, jadi pandangan samping kuda ini lebih bisa mewakili apa namanya gambar keseluruhan atau kita langsung bisa mengenali ini adalah kuda ketimbang kalau digambar dari depan ya. Kalau digambar dari depan mungkin justru malah sulit mengenali. Ya, contoh lain adalah gambar pesawat. Ya, gambar pesawat di bawah ini. Gambar pesawat di bawah ini, pandangan depannya bisa jadi di bagian sebelah sampingnya. Kemudian bagian pandangan kirinya malah ada di depan. Ya. Kemudian pandangan atas tetap di atas. Oke. Nah, kemudian juga bisa kita lihat contoh lain adalah gambar rumah ya. Gambar rumah adalah yang gambaran depan yang paling merepresentasikan rumah tadi ya. Rumah yang akan kita gambar itu pandangan depannya adalah yang mewakili bentuk rumah tersebut ya. Kemudian gambar sebuah kendaraan ya. Mungkin pandangan depannya adalah bisa kita ambil adalah gambar pandangan samping semua ya. Itu bisa lebih mewakili gambar tersebut dan kita bisa lebih langsung mengenali ya. Jadi misalkan contoh gambar pickup gitu ya, itu bisa kita lihat dari pandangan sampingnya. Begitu juga dengan mobil-mobil yang lain atau kendaraan yang lain. Oke, jika pandangan depan sudah ditentukan, maka pandangan-pandangan lain bisa diatur dan disusun sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu juga ada objek yang cukup disajikan dengan gambar dua pandangan atau gambar satu pandangan saja ya. Contohnya seperti yang digambar di atas ini ya. Gambar A ini cukup disajikan dengan gambar pandangan atas dan gambar pandangan depan atau gambar pandangan depan dan pandangan samping kiri misalkan ya. Kalau yang di C ini pandangan atas dan pandangan mungkin pandangan samping seperti itu. Nah, kemudian ada juga gambar yang cukup dengan satu pandangan saja itu sudah bisa mewakili. Contohnya gambar baut ya atau juga gambar poros ya. Jadi gambar-gambar yang memiliki bentuk simetris ya. Nah, ini cukup diberikan diameter dan panjang dari poros ataupun baut tersebut sudah cukup menggambarkan atau mewakili gambar tersebut atau bisa dikatakan dengan hanya cukup dengan gambar satu pandangan. Untuk menggambar pandangan sebuah benda, pandangan depan benda dianggap sebagai gambar pokok ya. Contoh pada gambar di berikut ini. Pertama-tama kita dalam sebuah objek yang akan kita gambar, pertama-tama terlebih dahulu kita tentukan pandangan depannya ya. Setelah pandangan depan dipilih, baru kemudian disusun pandangan atas, pandangan samping kanan, samping kiri, atas, bawah, dan belakang ya. Tapi pada gambar kerja yang terbatas ya, maka jumlah pandangan ini harus dibatasi ya. Jadi cukup digambar yang seperlunya. Nah, ya, tidak perlu dibuat semua pandangan. Jika tiga pandangan seperti ini sudah dapat mewakili, maka bisa digambar cukup dengan tiga pandangan. Ya. Namun jika dibutuhkan dengan beberapa pandangan, maka pandangan tambahan, misalkan pandangan atas, ya, pandangan bawah dan yang lainnya bisa ditambahkan. Oke, contohnya ada soal berikutnya, gambarkan pandangan ortogonal untuk bentuk tiga dimensi berikut. Yang pertama-tama adalah tentukan pandangan depan untuk gambar berikut di atas ini. Ya, tentukan gambar pandangan depannya. Apakah dari sebelah ini, ya, ataukah dari sebelah kanan, ya, atau dari mana? Oke, jadi kita tentukan pandangan depan adalah dari sebelah sini ya. Oke, ini pandangan depannya, kita tentukan dari sini. Kemudian ini adalah pandangan samping. Kemudian ini adalah pandangan atas. Ya, kemudian
Kita gambar pandangan depannya seperti ini, tentukan pandangan depan seperti ini, dan pandangan sampingnya adalah ini, dan pandangan dari atasnya adalah ini. Ya. Oke, kemudian kita gambar keseluruhan pandangannya, ya, baik pandangan depan, kanan, kiri, atas, dan bawah. Ya, untuk Eropa jangan lupa bahwa dia terbalik, jadi dari pandangan dari atas itu gambar di bawah, pandangan dari bawah itu gambar di bawah itu gambar di atas, pandangan dari kanan itu gambar di sebelah kiri, pandangan dari kiri gambar di sebelah kanan. Kemudian untuk yang proyeksi Amerika, nah ini sesuai. Jadi pandangan atas di atas, pandangan bawah di bawah, kanan di kanan, dan kiri di kiri. Sementara yang di depan itu tetap sama. Oke, kemudian susunan gambar dua pandangan. Dan di sini diberikan contoh beberapa pandangan depan dari beberapa alat, ya. Nah, contohnya adalah yang pertama ini gambar pandangan depan dari bawah, itu tentunya dari sebelah sampingnya, ya. Ini. Kemudian gambar pandangan depan roda gigi itu dari sebelah ini. Kemudian gambar pandangan depan dari sebuah plat itu pandangan depannya adalah dilihat dari atas. Dan juga di bawah ini adalah pembuatan dengan mesin bubut, ya, poros yang dikerjakan pada mesin bubut harus digambar mendatar, ya, contohnya seperti ini. Jadi gambar dengan satu pandangan bentuknya poros. Nah, ini kebalikan dengan yang berbentuk lubang, penggambarannya adalah seperti berikut ini. Digambar mendatar, ya. Oke, kemudian benda-benda yang dikerjakan pada mesin planer, shaper atau press harus digambar dengan bagian permukaan yang dikerjakan dalam kedudukan mendatar. Ya, jadi ini contoh gambar-gambar mesin planer, shaper atau press. Penggambarannya adalah digambar dari tanpa atas dan tanpa samping. Kemudian pandangan tambahan, ya. Benda-benda yang memiliki bagian-bagian dengan permukaan miring, ya, tidak akan terlihat bentuk yang sebenarnya dalam gambar pandangan ortogonal. Jika diperlukan gambar yang menunjukkan bentuk sebenarnya, maka diperlukanlah pandangan tambahan. Kemudian pandangan tambahan ini digambar pada bidang bantu, dekat pada bagian yang akan digambar dan tegak lurus pada arah penglihatan. Jadi dasar proyeksi ortogonal di sini tetap dipertahankan, ya. Ya, jadi contoh yang berbentuk miring seperti ini, ya, bendanya berbentuk miring seperti ini, digambarkan di kertas gambarnya seperti ini, maka di sini akan ada pandangan tambahan, ya, digambar seperti yang ini. Atau juga seperti ini, ya, bentuk miring seperti ini diberikan pandangan tambahan, ya, seperti gambar A ini, itu juga digambar B seperti ini. Diberikan pandangan tambahan. Nah, kemudian ada juga disebut dengan pandangan sebagian. Ya, kadang-kadang suatu benda tidak perlu digambar secara lengkap, ya. Dalam hal demikian hanya bagian yang ingin diperlihatkan dibuatkan gambarnya. Ya, contohnya bagian pasak seperti ini itu tidak perlu digambarkan semua, tapi cukup di bagian digambar pandangan sebagian. Kemudian di sebelah kanan ini ada gambar pandangan samping yang menghasilkan gambar yang mengaburkan bentuk bendanya jika digambar secara lengkap, ya. Maka gambar pandangannya tidak digambar secara lengkap seperti gambar berikut ini, ya. Jika digambar dua pandangan dan digambar secara lengkap, maka jadi kelihatan tidak jelas. Maka ini dipisah gambarnya, ya, dipisah. Ini bagian sebelah kiri, ini sebagian kanan, ya. Jadi lebih terlihat jelas. Di samping gambar pandangan sebagian
seperti gambar pasat yang sudah kita bahas, masih terdapat gambar pandangan yang lebih sempit lagi, yaitu pandangan setempat seperti gambar berikut ini. Pandangan setempat digambar dengan garis tebal dan harus dihubungkan dengan gambar pokok oleh garis sumbu. Ya. Pada gambar ini juga memperlihatkan gambar pandangan setempat dari lubang pada dinding benda. Ya. Sehingga tidak diperlukan gambar pandangan samping yang detail atau lengkap. Hal ini cukup menghemat waktu dan tempat ya atau kertas gambar. Kemudian ada juga yang disebut dengan pandangan khusus dengan anak panah. Jika diperlukan arah penglihatan yang berbeda daripada apa yang telah ditentukan menurut gambar pandangan, maka bisa juga ditambahkan pandangan khusus ya dengan menggunakan anak panah ya, anak panah seperti ini, kemudian digambar pandangan khusus yang sesuai dengan penunjuk arah panah ini. Nah, berikutnya adalah pandangan detail. Ya, dalam hal di mana bagian dari benda begitu kecil seperti ini, sehingga tidak dapat digambarkan atau diberikan ukuran dengan baik, maka bagian tersebut dapat digambarkan lebih detail lagi dan dibuat skala pembesaran atau dibesarkan atau di zoom ya, seperti gambar B berikut ini. Sehingga bagian poros yang akan dibesarkan dilingkari seperti ini, kemudian ditandai dengan huruf besar, kemudian digambar di tempat lain disertai dengan tanda sesuai dengan tanda yang dibesarkan ini ya. Misalkan ini A, kita harus buat A, kemudian juga ada skalanya. Yang misalkan pembesaran 3:1. Nah, ini untuk lebih mendetailkan gambar pandangannya. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.